Yang tidak terkendali. Dalam arti begini, tidak segawat di daerah lain. Terjadi gempa, lalu nanti ada, saya prediksikan juga di 2012, selain Sinabung, Merapi, Galunggung, dan yang di bawah Selat Sunda itu Krakatau. akan ada aktivasi, tetapi tidak terlalu, saya katakan tidak menjadi satu bencana yang besar, tetapi satu pratanda saja. Demikian. Ya, oke. Berarti Ruben, kok suasananya kayak mau Imlek ya? ini dong. Mungkin kan kalau yang lagi merayakan Imlek besok, malam ini adalah malam Imlek. Oh, malam Imlek. Jadi semua keluarga-keluarga pada dinner bareng, makan bareng. Ruben juga malam ini Oh kumpul-kumpul iya. sama keluarga. Iya, kumpul-kumpul sama keluarga. Sama mertua ya? Sama mertua baru gitu. Jadi saya hanya sama mertua aja berdua. Sama Nggak mau mertua? Wenda, jadi sama saya sama mertua aja. Ya, mertua. Dan mohon maaf sekali tadi untuk penonton saya nggak bisa kasih banyak-banyak, hanya sejuta aja. Maaf ya. Angpau. Saya nggak bisa kasih banyak-banyak, cuma sejuta doang ya. Maaf ya. Kalau ngomongin tentang Imlek kan, kayaknya kalau kita menghadirkan bintang tamu yang Imlekan itu sudah biasa. Sudah biasa. Tapi kalau kita pengen tahu bagaimana tahun di tahun ini. Tahun kuda ya? Tahun kuda, iya kan? Yang punya sio-sio kuda gimana rasanya nih ya? Oh, kuda dong. Langsung saya Ruben sio apa? Sio apa? Apa itu? Babi. Ih, kena cuma sionya doang, emang gue nya. Emaknya marah. Oke. Yang ini kok ngomong sio babi datang? Nah, yang punya kandangnya dateng nih. Lagi ngomongin bos ya? Apa? Pasti ngomongin masalah keberuntungan kan? Iya. Bos itu mirip kayak sio aku. Sionya apa? Babi. Enggak, sio gua dong. Sionya nggak babi. Sio apa? Sio bosnya ular. Ular. Menggeliat tapi Ular, babi, menggelitik. monyet. Iya. Cepet datang nih. Ular, babi, monyet. Emang kalau King Kong ada sionya? Ada. Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Oke, ini bintang tamu yang berikutnya nih, Bos. Ini sudah disiapkan Bos kan pengen ngelihat ke depannya jodohnya Kedepannya dia. jadi apa? Jodohnya. Kedua program Jodoh, ini rezeki gimana? ya. Iya. Ih, Iya kan? Bos, ada bola. ada bola kristal. Oh my god. Bos saya pernah belajar nih. Coba bos. Awas. Ada setrumnya. Dia kayak nyala ya. Agak lama. Nah, ini saya mau panggil bintang tamu kita yang berhubungan dengan ramal-ramal ya. Prediksi. Suhu ya. Silakan duduk. Nah, ya. Boleh silakan duduk. Iya. Jadi ini ada Suhu Naga. Sebelum kita ngobrol bersama Suhu Naga, sekarang kita punya tayangan dulu nih ya. Ya. Sama-sama kita lihat, ini dia tayangannya. Ruben, dari tayangan tadi kok kurang menarik semua ya? Ih, Gunung meletus, Iya. banjir, Perceraian. gugat menggugat. Menggugat. Ada apa nih Suhu? Di tahun dengan 2004. tahun kuda ini? iya. Baik. Masih awal tahun ya. Di tahun kuda ini, karena kan dari elemen, ada dua aliran di China. Elemen utara, aliran selatan mengatakan tahun ini adalah berelemen kayu. Kayu. Sedangkan selatan mengatakan berelemen emas. Tapi dalam pengertian saya ini memang tahunnya yang kuda yang dibawa untuk kuda perang. Kemudian berkaitan dengan elemennya, kayu. Elemen kayu itu dihidupkan dan menghidupkan juga oleh air dan api.
Nah, sehingga dalam perjalanan tahun ini memang kita lihat secara global menakutkan memang. Di awal tahun bencana air, Iya, bencana di mana banjir, banjir tanah di longsor. mana-mana, tanah perceraian, longsor, rumah perceraian tangga ada, berantakan, dan gempa. perselingkuhan. Ya, itu seru. Seru ya dari tahun Nah, itu jadi ya. tahun ini memang kita melihat kesannya semua negatif. Tetapi sebenarnya tidak. Ini adalah tahun perombakan yang akan membawa banyak perubahan bagi Indonesia sebenarnya. Di balik sisi negatif bencana, kemudian tadi. Dan memang pernah saya prediksikan di tahun 2012 bahwa Indonesia, terutama Jakarta, akan mengalami namanya tanah ambles. Hah? Udah depan sini TBC Simatupang tanah amblas. Ada. Jalan raya amblas. Kemudian dipenuhi dengan Keluaran air di 16. mana di 2012 juga saya keluarkan prediksi bila tsunami kecil terjadi di Indonesia Timur. Dimulai dari Wasior sampai kemudian yang kemarin, Iya. maka kita bersiap-siap pergerakan tanah, terutama magma di bawah tanah, gempa akan sering terjadi. Tetapi saya melihat khusus Jakarta relatif terkendali. Tapi sekeliling kita di daerah-daerah memang akan banyak guncangan-guncangan tadi tanah longsor. Jakarta terkendali apa banjir? Terkendali dalam Banjir arti yang tidak terkendali. dalam arti begini, tidak segawat di daerah lain. Terjadi gempa lalu nanti ada saya prediksikan juga di 2012 selain Sinabung, Merapi, Galunggung dan yang di bawah Selat Sunda itu Krakatau. akan ada aktivasi tetapi tidak terlalu, saya katakan tidak menjadi satu bencana yang besar, tetapi satu pratanda saja. Demikian. Ya, oke. Berarti memang di awal tahun itu banyak sekali bencana, banyak sekali saudara-saudara kita yang mungkin saat ini mungkin juga lagi ada yang tertimpa musibah ya. Kita juga turut prihatin dan mungkin kalau kita lihat di 2014 ini di pertengahan tahun kah atau akhir tahun atau mungkin sebentar lagi sudah mulai ada membaiknya. Saya lihat memang sepanjang menjelang pertengahan awal tahun, Iya. memang banyak kesan negatif yang mungkin kita menganggap itu sesuatu yang menakutkan. Ya. Tetapi sesungguhnya di balik itu Tuhan juga ingin menunjukkan bahwa alam dan Tuhan itu tidak tutup mata bagi orang-orang yang kesulitan. Ya. Karena saatnya lah kita untuk mendekat kepada Tuhan kita peduli dengan alam juga kita peduli dengan sesama kita. Jadi di tahun 2014 ini sesuatu eksploitasi yang terlalu menunjukkan glamoritas yang berlebihan, kurang tepat dan kurang bijaksana. Gitu ya. Nah, Terlalu karena kita glamor lebih ya. banyak kita harus peduli dengan sekeliling kita. Nah, bagaimana dengan selebritis Indonesia kan selalu membuat sesuatu yang glamor. Party-party pasti glamor. Penampilannya kalau nggak glamor bukan Nggak artis, selebritis, iya. bukan artis. Ada saatnya mereka bisa memberi satu image lain yang lebih positif dengan mereka bisa peduli. Dan juga saya katakan ciri itu memang tidak bisa dihilangkan, tetapi lebih tepat bila nanti satu saat mereka bisa lebih banyak menunjukkan satu bentuk kepedulian dalam mungkin bakti sosial, Ya. dalam kegiatan-kegiatan yang peduli dengan orang-orang yang terkena kesusahan. Tetapi tanda kutipnya jangan itu jadi juga bahan lalu untuk jadi eksploitasi. Ini lu saya berbuat baik, ini lu saya bakti sosial. Undang infotainment diliput gitu ya. Dan lagi yang jadi satu perhatian adalah di tahun ini terkait karena Sio kuda itu kan kuda melambangkan alat transportasi. Ya. Alat transportasi. Maka transportasi darat, udara, laut di luar human error, kita berhati-hati dengan perubahan cuaca yang tidak terduga, yang dimana bisa menyebabkan banyak, katakanlah terjadi satu kecelakaan. Itu di laut, udara. Darat, laut, udara. Tetapi sekali lagi, saya Itu katakan bukannya setiap tahun pasti ada kejadian seperti itu. tahun ini lebih kuat karena unsur tadi air dan api itu saling susun menyusun, saling mengiringi. Tetapi sekali lagi ini bukan untuk jadi satu patokan untuk lebih takut atau kita jadi satu hal yang buruk, tetapi kita semakin mendekat tadi ke Tuhan kita makin peka dengan lingkungan, kita makin peka dengan sama kita, dan terakhir kita tinggalkan sifat yang kalau kita sudah mulai sombong, sadari kita buru-buru berubah. Oke. Ya, kalau ngomongin tentang profesi nih. Nah, ini
Sunaga. Kalau tahun-tahun ini kita masuknya di mana nih? Utara apa selatan ya ramalannya? Kalau saya katakan kita dominan Indonesia. kan Indonesia berarti di utara. Di Utara, ya. makanya utara. Nah, kalau buat profesi-profesi misalnya penyanyi atau pengacara di tahun ini gimana tuh? Pemain film. Baik. Tapi Baik, sebelum saya mengarah ke situ, saya mau katakan di tahun ini akan terjadi banyak perceraian. Di mana sudah saya periksa juga bahwa perceraian daripada 7 artis. 7 artis.